Semangat pagi, fams! Pagi ini kita kasih menu sarapan yang nikmat ya. Nikmat luar biasa. Cemilannya juga ada loh. Kalau mau makanan berat, menu ini bisa jadi pilihan. Mantul! Kerajinannya ada yang unik dan menarik. Kalau butuh vitamin C, kita kasih tempat wisata yang ciamik ya. Jangan kemana-mana ya. Yuk, ikutan liburan murah di Jakarta. Tapi rasa Bali, fams. Let's go! Selamat datang di Pulau Pari. Salah satu aktivitas yang nggak boleh dilewatkan kalau ke Pulau Pari yaitu snorkeling, fams. Jangan lupa siapkan baju ganti buat snorkeling ya. Kalian bisa menyewa alat snorkel seharga Rp50.000. Sudah termasuk pemandu profesional, fams. Sebelum naik ke perahu, peserta harus menyimak prosedur pemakaian alat selama snorkeling. Jangan anggap remeh ya, fams. Apalagi kalau kalian masih pemula. Kuy, langsung saja ke spot snorkelnya. Begitu nyebur ke laut, gerombolan schooling fish siap menyambut nih, fams. Paling banyak sih ikan sersan mayor tuh. Selain itu ada juga terumbu karang yang cantik-cantik. Tempat ikan-ikan mencari makan. Oh iya, fams. Selama snorkel, perhatikan etikanya ya. Jangan sembarangan menyentuh atau mengganggu ikan dan terumbu karang. Selain berpotensi bahaya, juga bisa merusak terumbu karang tuh. Terumbu karang butuh waktu sekitar 5.000 sampai 10.000 tahun untuk dapat tumbuh cantik seperti ini. Dalam 1 tahun, terumbu karang ini hanya tumbuh sekitar 1 cm saja. Jadi disayang-sayang ya, fams. Gak kerasa udah 1 jam snorkeling di sini nih, fams. Sekarang waktunya geser ke Pantai Perawan. Di sini ombaknya tenang banget loh. Jadi pas banget buat main-main air dan jadi spot foto. Nggak kalah deh kayak pantai di Bali sana. Hahaha. Kalau nggak mau main basah-basahan, kalian bisa menyewa sepeda, fams. Seharian cuma bayar Rp20.000 aja tuh. Sekarang udah nggak bingung lagi dong mau liburan kemana saat pandemi sudah selesai. Yang jelas tetap jaga protokol kesehatan ya. Fams, Bogor dikenal sebagai tujuan wisata yang paling digemari warga ibu kota Jakarta karena lokasinya nggak terlalu jauh. Wisata yang paling menarik ada Curug atau air terjun. Nah, wisata air terjun yang lagi ngehits adalah Curug Ciherang. Lihat nih, airnya bersih dan banyak pepohonan besar di sekitarnya. Suasananya asri dan sejuk banget. Yang terpenting sih, lokasi air terjun ini sepi banget. Kalau kalian kesini, serasa kolam milik pribadi ya, fams. Hihihi. Tapi sebaiknya datang pas weekday ya. Kalau weekend, curug ini tetap ramai dikunjungi tuh. Cus, fams, datang ke curug yang lokasinya di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Jaraknya nggak terlalu jauh kok, cuma sekitar 50 km aja dari ibu kota. Curug ini dikelola dengan sangat baik, fams. Nggak cuma air terjunnya aja yang masih bersih. Di sini juga banyak spot foto yang instagramable banget loh. Asik banget ya. Kalau mau dapat hasil foto yang bagus, datang pada pagi atau sore hari ya, agar barisan bukit bisa jadi latar yang ciamik. Itu juga kalau nggak lagi hujan. Lanjut, kita ke rumah bola, fams. Di sini kita juga bisa berfoto ala mandi bola gitu deh. Kalau sudah puas foto-foto, kita bisa istirahat sejenak di bantal warna-warni ini. Indah duniawi. Asik banget deh santai sambil menghirup udara segar ala pegunungan. Santai sejenak dari hingar-bingar ibu kota. Kegiatan yang menyatu dengan alam juga ada manfaatnya untuk kesehatan. Badan jadi segar dan otak juga fresh tuh. Selanjutnya ada spot Puncak Merah Putih, fams. Dinamakan Puncak Merah Putih karena spot ini terletak di bagian paling atas. Di sini juga ada bendera merah putih yang membentang di sampingnya. Kalian harus berhati-hati ya kalau mau foto-foto di sini. Selain tempatnya lumayan tinggi, di sini nggak ada pembatas dan tempat pegangan tangan tuh. Kalian yang takut ketinggian, nggak usah deh coba-coba mampir ke spot ini. Ingat, fams, keselamatan tetap nomor 1. Untuk spot yang paling favorit bagi pengunjung, menikmati spot perahu besar ini.
Perahu yang satu ini sengaja dibuat di atas kolam renang dengan ukuran yang lumayan besar. Nah, kalian bisa foto-foto di ujung perahu, ala-ala film Titanic gitu deh. Atau di bagian atas perahu layaknya seorang nahkoda. Oh iya, Curug Ciherang sudah dikelola dan dijadikan tempat wisata pada tahun 2013. Awalnya hanya ada air terjun saja yang dapat kita nikmati. Tapi sekarang udah banyak spot foto yang bisa bikin kalian betah berlama-lama di sini. Gak cuma itu fams, karena saat ini demam Korea, di sini juga disediakan baju hanbok khusus perempuan loh. Pilihan warnanya juga cukup banyak, lengkap dengan aksesorisnya. Nah, kalau sudah tampil kayak gini, enaknya kita foto di jembatan gantung aja fams. Mau pose sambil berdiri atau duduk, sama-sama kece kok. Apalagi pakai hanbok kayak gini. Terus kena sinar matahari gitu, berasa kayak ada bidadari yang turun dari kayangan. Hahaha. Kalau sudah puas main di jembatan gantung, sekarang kita langsung ke spot terakhir ya. Ini dia, spot rumah pohon fams. Walaupun namanya rumah pohon, ini kayak rumah seperti biasanya kok. Di sini juga ada sebuah jembatan merah dari kayu dan tempat foto di atas pohon tua. Oh iya, usia pohon ini sudah ratusan tahun loh. Kalau lagi musim hujan, daun-daun serta lumut yang ada di pohon jadi tumbuh lebih lebat. Sebaliknya, kalau musim kemarau, daun-daunnya akan berguguran. Oh iya fams, rumah pohon ini terletak di tebing batu. Kalian juga bisa foto dengan berlatar bebatuan seperti ini. Kali ini kita kulineran di Banyumas, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Karangsalam, Kecamatan Baturaden. Menghadirkan konsep alam, kalian bisa loh menikmati hidangan nikmat di tengah lebatnya hutan tropis, udaranya juga sejuk, asik deh. Eits, jangan lupa foto-foto ya dengan pemandangan alam yang ciamik. Dibuka sejak tahun 2017 lalu, di resto ini terdapat variasi menu. Semua menunya serba tradisional tuh. Wah, bisa melepas rindu dengan kampung halaman nih. Oke, sip. Menu pilihan pertama jatuh pada oseng-oseng pakis kecombrang. Masakan ini biasa tersaji sebagai menu sehari-hari loh, fams. Rasanya enak dengan sensasi kecombrang yang khas. Fams, sayur pakis adalah tumbuhan liar yang banyak ditemukan di berbagai daerah. Pakis termasuk jenis sayuran yang kaya vitamin A. Sayur pakis juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan melindungi diri dari infeksi. Pas banget tuh dikonsumsi saat pandemi seperti sekarang, karena bisa menjaga imunitas tubuh. Selain itu, jenis sayuran ini bisa melindungi dan menjaga kulit untuk mencegah terjadinya gede generasi pada area mata. Rasa sayur pakis ini gurih loh fams, cocok diolah dengan cara ditumis atau kuah santan. Untuk bumbunya, siapkan cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Jangan lupa irisan sayur pakis, tempe, dan kecombrang. Lanjut, panaskan minyak. Tumis bawang merah dan bawang putih. Setelah harum, masukkan irisan cabai, disusul tempe dan udang rebon. Agar rasanya nikmat, masukkan gula aren, disusul sayur pakis dan kecombrang. Oseng-oseng sesaat hingga matang fams. Angkat dan sajikan deh. Menu tambahannya kita masak bebek burus goreng fams. Karena daging bebek identik amis, maka cara memasaknya harus diungkep dulu dengan bumbu rempah. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, daun salam, jahe, daun jeruk, lengkuas, dan burus alias batang kecombrang. Semua bumbu harus dihaluskan dulu ya, agar kandungan minyak asirinya menyeruak. Tumis deh sampai aromanya harum. Masukkan daging bebek dan masak sampai bumbu meresap. Tambahkan air dan masak sampai kering. Setelah matang, goreng bebek. Jangan terlalu lama ya, agar tekstur dagingnya nggak terlalu kering. Jadi deh. Paling enak menikmati hidangan ini dengan suasana alam kayak gini. Kalau masih kurang, ada juga loh menu tambahan lain seperti gurame asam pedas. Soal rasa, no kaleng-kaleng. Sedap! Kalau kalian ingin menikmatinya, datang aja ke restoran ini. Buka setiap hari loh, dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 malam. Kalian gimana nih? Suka makanan berat atau ringan?
Kalau mau yang sedang aja, ada baci alias bakso aci judes, fams. Waduh, baci kayaknya gak mau kalah saingan tuh sama cuitan netizen. Hihihi. Enaknya sih makan baci saat cuaca lagi dingin, fams. Beh, tubuh bisa jadi hangat tuh. Sama kayak lagi dipeluk kamu. Cie-cie. Hihihi. Fams, baci diperkirakan muncul pada Februari tahun 2016 lalu loh. Kuliner ini emang sudah tersebar di kota Bandung, tapi sebenarnya berasal dari kota Garut, Jawa Barat. Awalnya sajian ini disajikan dengan ceker ayam. Lama-lama variannya ada semakin banyak tuh. Misalnya bakso judes ini nih. Lihat tuh, kuahnya merah merona. Saat diseruput, pedesnya pol. Hihihi. Kalian bisa loh bikin baci sendiri di rumah. Bahannya ada tepung sagu, tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih, daun bawang, garam, dan daging sapi yang sudah dihaluskan. Lalu aduk semua bahan sampai tercampur rata, fams. Tambahkan deh air hangat sedikit demi sedikit. Aduk lagi sampai adonan kalis. Lanjut, bentuk adonan bulat-bulat. Selain original, baci juga ada yang dibuat dari varian jamur tuh. Kalau sudah dibulatkan, tinggal rebus aja, fams. Masak dengan api kecil ya, agar matang sempurna. Gak lama banget kok, cuma butuh waktu sekitar setengah jam aja. Oh iya, makanan di warung baci ini disajikan secara prasmanan loh, fams. Jadi pengunjung bisa mengambil bakso sesuai selera. Mau banyak, sedang, atau sedikit, boleh aja tuh. Asal dihabisin ya, fams, biar gak sia-sia. Pilihan baci ini lumayan banyak juga. Ada original, daging, dan jamur. Untuk kuahnya ada yang pedas kayak mercon, fams. Tapi kalian yang gak suka pedas, ada juga rasa kaldu kok. Wait, fams, sambal dan perasan jeruk limau nggak boleh ketinggalan. Beh, dijamin segar. Soal harga, baci ini bervariasi. Mulai dari 20 ribuan aja. Perut kalian kenyang deh. Di sini nggak cuma ada baci, tapi juga ada cuanki. By the way, kalian tahu nggak perbedaan dari cuanki, bakso, dan bakso aci? Awalnya, cuanki hanya dijual dengan gerobak gendong atau dipikul penjualnya sambil berkeliling kampung. Untuk isiannya ada siomay, tahu, tahu goreng, dan tahu isi bakso. Sedangkan bakso dibuat dari olahan daging sapi dengan tepung tapioka. Baci alias bakso aci sebenarnya mirip kayak bakso biasa, fams. Hanya saja jumlah tepung pada baci lebih banyak dari dagingnya tuh. Soal rasa sama kok, sama-sama enak, fams. Hihihi. Kalau kamu mau pilih yang mana nih? Aduh, imut dan gemoy banget sih kerajinan satu ini. Kenalin, fams, ini namanya sandal pom-pom. Sekilas, sandal ini mirip dengan alas kaki yang ada di film Pendekar ya. Hihihi. Oh iya, sandal pom-pom ini dibuat oleh pengrajin di Yogyakarta loh. Pembuatannya juga cukup sederhana, tinggal kasih hiasan pom-pom atau bulatan-bulatan dari benang wol ini aja. Selain keren, warna-warninya dijamin bikin OOTD makin kece badai. Cocok deh dipakai saat traveling atau jalan-jalan ke pantai. Untuk membuat sandal ini, fams, ada beberapa bahan dan alat yang harus disiapkan. Mulai dari sandal yang masih polos, benang wol, cetakan pom-pom, lem khusus, tang, gunting, renda, dan tali sandal. Kita mulai ya, fams. Siapkan cetakan pom-pom, lalu gunung benang wol. Nah, cara menggulungnya juga harus tahu arah, fams. Lakukan hingga ketebalannya 2-3 cm. Untuk menghasilkan bulatan pom-pom yang maksimal, gunakan 2 helai benang wol sekaligus, fams. Penggulungan benang harus kencang. Kalau enggak, bulatan pom-pom jadi mudah terlepas. Lanjut, kedua cetakan pom-pom disatukan, fams. Potong bagian atas benang wol, lalu ikat bagian tengah pom-pom dan rapikan bagian ujung benangnya. Oh iya, kalian yang nggak punya cetakan ini ada solusinya kok. Cukup gunakan garpu dan gulung benang wol dengan tebal 4 cm. Lalu ikat bagian tengah dan bentuk menjadi bulatan pom-pom. Tinggal hias sandalnya deh. Potong beberapa renda sebagai aksesoris dan aplikasikan dengan lem khusus. Terakhir, tambahkan pom-pom sebagai pemanis. Lanjut, sandal yang sudah diberi pom-pom diberi pemanis lainnya. Tambahkan tali agar sandal makin kece. Jangan lupa kasih manik-manik yang ditempel pada beberapa sudut sandal. Jadi deh.
Usaha kerajinan sandal ini sudah ada sejak 3 tahun lalu, fams. Karena konsep yang berbeda pada tiap sandal, dalam seminggu cuma ada sekitar 10 sandal aja yang bisa dihasilkan. Harganya murah kok, fams, mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000. Selain sandal, ada juga fams kerajinan lainnya, seperti tas dan topi. Peminatnya nggak main-main, udah dipasarkan ke sejumlah daerah Indonesia, bahkan sampai diekspor ke Prancis. Cocok banget ya. Kalian yang lahir di era 80-90-an pasti tahu ini apa? Iya, es gabus. Sekarang kudapan legendaris ini mulai sulit ditemukan. Kalaupun ada, cuma di tempat tertentu aja tuh. Tampilan es satu ini sangat sederhana, tapi rasanya bisa bikin nagih. Kini varian rasa es ini semakin banyak. Ada vanila, coklat, green tea, mango, cherry, sampai bubblegum. Eits, kalian jangan pernah cari rasa yang pernah ada ya. Nggak ada di sini, fams. Move on, keles. Hahaha. Es gabus yang memang tenar banget di era sekolah dasar tahun 90-an. Jangan sedih, penggemarnya juga ada kok oleh adik-adik yang lahir di tahun 2000-an. Fams, es gabus adalah salah satu jenis es krim yang dibuat dengan bahan dasar tepung hunkwe. Bahan lainnya ada gula pasir, santan, dan daun pandan. Warna-warninya jadi mirip pelangi. Bikinnya juga cukup mudah. Semua bahan tadi dicampur jadi satu kecuali pewarna makanan, fams. Kemudian pisahkan adonan menjadi beberapa bagian. Lalu beri pewarna makanan yang berbeda. Masak deh sampai teksturnya kental. Gak lama kok, cuma sekitar 10 menit udah mendidih. Tinggal cetak aja deh. Karena dibuat dari tepung hunkwe, adonan ini gampang keras dan sulit dibentuk lagi tuh. For your info nih, tepung hunkwe adalah tepung yang dibuat dari saripati kacang hijau. Setelah dimasak, tepung ini mempunyai aroma yang harum dan berwarna bening. Lanjut, adonan warna lain dituang ke dalam cetakan sampai berlapis. Ada hijau, biru, dan ungu. Wah, cantik ya. Gak usah pakai lem, tiap adonan beda warna ini sudah nempel kayak perangko, fams. Hahaha. Tinggal diamkan sekitar 30 menit aja. Kalau teksturnya sudah keras, tinggal potong berbentuk kubus deh. Lalu kasih stik pegangan biar makin mirip dengan es krim gitu. Belum selesai nih. Adonan yang sudah jadi harus masuk ke dalam lemari pendingin. Lalu diamkan selama 24 jam supaya beku, fams. Nggak cuma enak loh, kandungan kalsium pada es gabus ini juga bisa membantu pertumbuhan tulang. Gak heran ya, es ini cocok dikonsumsi oleh anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Es gabus ini teksturnya lembut dan mudah dikunyah. Karena teksturnya kayak gabus. Pantesan aja ya disebut es gabus. Unik banget, fams. Fams, wadah klepot kayak gini ternyata sudah dikenal sejak zaman Romawi kuno. Bahan bakunya dibuat dari tanah liat kaolin yang berwarna putih. Biasa juga tuh dibuat sebagai bahan baku keramik atau porselen karena tahan terhadap suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Sekilas memang sama ya, tapi apa bedanya dengan gerabah atau tembikar? Ternyata sama-sama dibuat dari tanah liat, tapi tembikar dibuat dari tanah liat yang berwarna gelap. Kalau kalian penasaran, kita lihat ya proses pembuatannya di Desa Sitiwinangun, Cirebon, Jawa Barat. Sebelum dibentuk, buat adonan tanah liat yang diberi campuran pasir. Kemudian giling agar bisa tercampur rata dan teksturnya lebih halus. Selanjutnya, tanah ini disalurkan ke beberapa pengrajin. Lalu siap dibentuk menjadi berbagai kerajinan. Tinggal cetak aja deh. Prosesnya masih sama dengan kerajinan tanah liat biasanya kok. Bisa dicetak atau teknik putar kayak gini, fams. Fams, di Desa Sitiwinangun, Kecamatan Jamblang ini terdapat puluhan pengrajin gerabah. Bentuk gerabah yang dibuat tinggal menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Biasanya, gerabah yang dicetak memiliki ukuran perabotan yang besar. Kalau kecil begini, pakai teknik putar tuh. Untuk proses penghalusan, masih memakai alat putar ya, fams. Setelah rapi, gerabah dijemur dengan cara diangin-anginkan selama beberapa hari. Jadi, nggak dijemur di bawah sinar matahari ya, agar nggak gampang pecah. For your info nih, kerajinan gerabah Desa Sitiwinangun sempat mengalami puncak kejayaan sekitar tahun 70 dan 80-an. Dulu para pengrajin bisa mengirim sampai bertruk-truk produk ke pengepul loh.
Kemudian, kejayaan kerajinan gerabah lesu pada tahun 90-an saat krisis ekonomi melanda. Agar tidak punah, kerajinan gerabah kini kembali diperkenalkan sebagai produk unggulan dari Cirebon. Oh iya, keahlian membuat gerabah ini sudah berabad-abad dan berkaitan dengan penyebaran agama Islam di Cirebon. Bahkan dulu ada seorang pendakwah dari Arab, Syekh Abdurrahman, yang mendapat gelar Pangeran Panjunan karena keahliannya membuat gerabah atau anjun. Kemudian, pendekatan yang dilakukan dalam menyebarkan agama Islam, ia mengajari warga membuat gerabah, fams. Aneka gerabah yang dibuatnya sangat mendukung ibadah, seperti tempat berwudu dan lainnya. Sekarang sih, gerabah yang dibuat sudah beragam. Bisa juga dipakai sebagai perabotan rumah tangga, hiasan rumah, pajangan dinding, topeng, dan pot bunga. Wah, ini sih favoritnya ibu-ibu pecinta tanaman ya. Hihihi. Aneka produk gerabah ini dijual mulai dari harga Rp5.000 sampai ratusan ribu rupiah. Semuanya tergantung ukuran dan tingkat kesulitan dalam pembuatannya, fams. Kalian tertarik? Ayo, fams, beli dan cintai produk-produk lokal ya. Udah dulu ya informasi unik dan menarik Ragam Indonesia hari ini. Tonton terus Ragam Indonesia ya, fans, karena Indonesia istimewa.